Itulah sebuah video memaparkan, seorang lelaki telah menggunakan sebatang kayu untuk menyerang kenderaan yang dinaiki oleh pemilik dashcam. Rakaman dikatakan berlaku di hadapan Giant Hypermarket Pelintong Johor Bahru itu, dikongsikan sendiri oleh pemilik dashcam. Mengikut maklumat awal, kejadian berpunca daripada rasa tidak puas hati suspek selepas dibunyikan hon oleh mangsa. Sebaik sahaja tiba di kawasan simpang berdekatan dengan Pasaraya Giant, secara tiba-tiba suspek bertindak menghimpit kenderaan pemilik dashcam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Video yang ini kalau dilihat ya lucu juga sih, ketawa juga gitu ya. Ini masalah horn ya, kalau bahasa mereka itu, kalau kita kan klakson tuh ya. Jadi ini ada di jalan yang diberikan horn ataupun klakson, ternyata mungkin perasaannya lagi sensitif ya, atau mungkin memang lagi nggak tahu bahwa klakson itu digunakan untuk apa aja, atau mungkin karena di negara tersebut ya disiarkannya kan, diramaikannya kan kalau di netizen itu tidak ada bunyi horn ya, sementara kalau di Indonesia itu hampir setiap saat ada bunyi horn ataupun klakson. Nah, itu bedanya antara kedua negara tersebut, itu kata netizen dari Malaysia ya, seperti itu. Jadi ketika mendengar suara horn, jadinya kaget ya. Akhirnya apa? Emosi. Ketika emosi ya terjadilah seperti yang terekam di dalam video ini. Ya karena nggak biasa itu ya mendengarnya. Nah, jadi sebenarnya biasa nggak biasa mendengarkan suara klakson itu memang ada sisi positif dan sisi negatifnya, dan di setiap negara ya pasti ada seperti itu. Nah, mengenai dari penggunaan klakson ini sebenarnya kan sudah diatur oleh undang-undang ya, termasuk di negara Malaysia. Penggunaan klakson pun Pak De yakin sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, kalau di Indonesia penggunaan klakson ini pengaturannya itu sudah jelas ya, yaitu digunakan sebagai isyarat peringatan dengan bunyi yang berupa klakson. Itu dapat digunakan bila diperlukan untuk keselamatan lalu lintas. Yang kedua itu untuk melewati kendaraan bermotor yang lainnya. Nah, seperti kasus yang tadi ini kan kendaraan di belakang ingin mengambil jalur lebih dahulu
ya atau melewati kendaraan yang di depannya, maka dia membunyikan klakson. Nah, kalau menurut peraturan undang-undang Indonesia, ya langkah itu sudah benar supaya yang di depan ini tidak kaget ketika ya ada kendaraan di belakangnya ingin mendahului. Tapi justru malah yang dilewatin ini kendaraannya emosi. Nah, emosinya ini yang nggak tahu nih, apa karena memang dia sedang emosi, sedang putus pacaran atau punya masalah lain, atau memang tidak tahu peraturan berlalu lintas ya. Kalau memang di sana memang ternyata ada juga yang tidak tahu peraturan lalu lintas mungkin ya, atau memang tidak terbiasa mendengarkan suara klakson. Saking tidak biasanya mendengarkan suara klakson, ketika mendapatkan klakson akhirnya menjadi marah. Nah, ketika marah, dia langsung memberhentikan kendaraannya membunyikan klakson tadi, lalu sambil keluar dari kendaraannya, orang tersebut membawa kayu. Nah, kayu di sini tidak jelas ya yang dimaksud, apakah dia stick baseball atau sejenisnya atau yang lainnya. Tapi yang jelas membawa stick seperti itu atau kayu seperti itu pun sebenarnya tidak diperbolehkan ya, apalagi senjata tajam yang lainnya ya, karena tanpa alasan yang jelas. Nah, isyarat peringatan dilarang oleh pengemudi, yaitu pada tempat-tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu-rambu. Kemudian apabila isyarat bunyi tersebut mengeluarkan suara yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Jadi, kapan kendaraan bermotor tersebut tidak boleh membunyikan klakson? Ya kalau ada rambu-rambunya. Itu salah satunya. Yang kedua, kalau memang suara klakson tersebut tidak sesuai dengan aturan teknis yang semestinya. Jadi misalkan kendaraan umum ya, kendaraan pribadi menggunakan suara sirine mobil ambulan. Nah, ini kan nggak pada tempatnya, ya jelas nggak boleh ya. Nah, kenapa ini menjadi hal yang cukup menarik ya Padi angkat di dalam reaksi Padi? Ya karena itu tadi, bahwa di negara yang jarang suara klakson, ya akhirnya jadi sensitif ketika dibunyikan klakson ya, sehingga terjadilah hal seperti ini. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Dari Padi cukup dulu. Kita ketemu lagi ya di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.